Selamat datang kembali di Bersin Belajar Sinematografi. Oke guys, selamat datang kembali di Teras Network. Dan inilah dia Bersin part berapa ya? Baru 2 ya? Ya Allah, baru 2. Ini yang kedua baru. Ya, part 1 tahun lalu, part 2 tahun ini. Tiap tahun ya acaranya. Tenang, kita akan bikin tiap minggu rencananya ya. Kalau gua nggak terlalu sibuk rencananya. Namanya, kan kita orang Indonesia. Betul. Habis rencana itu ya, ada namanya musyawarah mufakat. Habis musyawarah mufakat, rencana lagi. Habis rencana, musyawarah lagi. Tapi anyway, di minggu kali ini kita akan belajar sama-sama bagaimana cara untuk membuat, misalnya teman-teman mungkin ya ada yang pengen syuting di suatu lokasi. Pas aku rekam di kamera hasilnya biasa aja. Karena teman-teman dalam hal sinematografi itu ada banyak hal. Yang part lalu kita mempelajari tentang bagaimana lighting dengan satu light aja gitu kan ya, dengan satu lampu aja gitu kan ya. Karena banyak hal untuk yang membuat suatu hal itu terlihat ya, kalau orang zaman sekarang bilangnya tanda kutip sinematik gitu kan ya. Bisa dari kameranya juga, bisa dari lensanya terutama pastinya, lighting udah pasti, audio kalau misalnya emang gambar itu bercerita ya alias film, udah pastinya audio pengaruh banget. Ya banyak hal untuk membuat tanda kutip sinematik, color gradingnya segala macam. Tapi untuk kali ini kita akan pelajari bagaimana untuk membuat ruangan manapun menjadi sinematik hanya dengan 2 hal. Yang pertama, lighting ya. Dan kita akan bahas dengan lighting yang mulai dari yang harganya mahal sampai lighting yang bisa kamu beli kalau kamu ibaratnya budgetnya ya masih budget anak sekolah gitu misalnya gitu ya. Dan juga yang kedua, banyak orang tidak menyadari asap. Oh, yang lagi show itu? Asap show. Asap ya, bukan asap, pengasapan ya. Jadi kita akan belajar fogging juga di sini ya. Alatnya pun ada yang dari mahal banget sampai murah ya buat teman-teman yang pengen pastinya punya gitu kan ya. Oke, jadi akan kita bahas di tutorial kali ini. Ini adalah ruang tamu seperti ini. Nanti rencananya si tuyul nih saya suruh duduk sini. Lihat kalau dia duduk begini aja kan kayaknya biasa aja gitu kan. Gitu kan, nanti kita akan buat Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, jadi kita akan mencoba membuat situasi yang tadinya semua lampu yang ada gitu ya seperti itu, nggak terlalu sinematik. Kita akan buat misalnya kayak contoh mau scene film yang mungkin agak-agak dark atau biasanya dipakai teknik-teknik lighting kayak gini tuh buat wawancara misalnya. Wawancaranya pun bukan yang tentang gimana-gimana, mungkin yang agak lebih moody gitu kan ya. Udah moody nggak tuh, maksudnya lebih ya apa bahasa Indonesia moody ya? Bukan mudah dong. Moody lebih ke ya gitulah ya, gua nggak tahu lah moody bahasa Indonesianya apalah. Ya pokoknya moody lah gitu kan ya. Kayak gini kan langsung moody juga sebenarnya gitu kan. Yo. Tapi anyway kita akan pelajari ya. Nah, untuk itu kita akan minta Mr. Ami untuk membantu saya. Kalau matiin semua lampu kayak gini, ya kan, keadaannya gitu kan. Habis itu kita nyalain seperlunya yang belakang kali ya. Coba duduk sini. Godox. Terus ini buat. Kita pakai satu lampu godox. Ini kita nyalain di 3600 Kelvin. Di sini kita balik, nggak kelihatan. Nah nih udah ada key light nih. Tapi di sini kayak terlalu gelap sebelah kanan. Kita isi dengan fill light. Kita nyalain. Kalau yang ini kita pakai 6000 Kelvin. Ya. Menyamakan seolah-olah matahari dari luar. Jadi seperti ini. Nah untuk fog kita pakai sebenarnya bukan fog, pakai haze, ya. Yang paling penting dari sinematografi itu yang banyak orang tidak sadar adalah haze, ya, alias asap-asap. Tapi asap itu ada 2, ada fog, ada haze. Yang untuk film atau untuk bukan film sih, lebih ke nuansa yang kayak dia kayak ada mist nih gitu, kayak ada apa istilahnya, kayak kabut gitu. Itu teman-teman carinya hazer. Karena beda sama fogger.
fogger itu hasilnya dia kayak asap yang kemudian nggak lama hilang. Itu lebih kalau teman-teman ada syuting adegan yang ya butuhnya efek yang literally asap gitu loh. Itu pakai fogger. Tapi kalau hazer mesinnya biasanya lebih mahal daripada mesin fogger. Hasilnya dia akan stay-nya lama di ruangan gitu karena dia bentuknya haze alias kayak kabut gitu, which is yang membuat lebih sinematik ya. Nah, walaupun kalau fogger juga bisa dijadiin kayak haze tapi agak lama, biasanya kita harus semprot lama, habis itu harus kibas-kibas dulu, tapi hilangnya cepet. Itu nggak enaknya kalau pakai fogger, tapi kalau pakai hazer lebih lama. Nah, ini ada mesin nih gue nemu ya, review di internet. Ini mesin kecil, gue lupa namanya. Ini Smoke Genie ya. Nih ada tulisannya nih, kalau lihat kelihatan nggak? Maju dikit tuyul. Tuh, ya. Smoke Genie ini harganya agak-agak mahal banget ya. Tapi dia ada kayak fan-nya gini dapat. Ya, di which is kalau kita nyalain, dia akan menghasilkan haze. Ini kipas doang, terus ini adalah alatnya. Terus dia keluar haze gitu. Ini adalah paling portable dan paling mudah tapi paling mahal ya. Tapi saran gua teman-teman bisa beli alat hazer yang jauh lebih murah, dan kalau misalnya mau lebih murah lagi ya fogger cuma 400 ribuan. Efeknya ya cuman nggak enaknya kalau fogger harus lebih lama teman-teman. Giniinnya udah gitu harus dikibas-kibas terus tapi hilangnya cepet, nggak enaknya fogger gitu. Oke. Nah ini kita akan buat nanti tempat si Ami si monyong ini duduk lebih soft. Ingat ya kalau pakai Smoke Genie ini jangan maksimal 45 derajat miringnya, jangan terlalu miring banget. Terus pakainya juga kita jangan sampai terlalu habis banget airnya, kalau nggak nanti bisa pecah kacanya. Karena kita pengalaman kacanya pecah. Ya tinggal nunggu basically sampai tempat ini lebih berkabut. Ini adalah food grade ya by the way ya, bahan kimianya ya, jadi aman. Jadi dia menghasilkan yang namanya volumetric light, yaitu dimana cahaya memiliki volume. Oke, sebagai tambahan aja, ini gue kasih practical light di sini buat basa-basi. Jadi seolah-olah lampu agak kuning itu berasal dari sebelah kiri. Oke, jadi kurang lebih inilah hasilnya. Emang manusia kurang indah tapi ya. Jadi inilah dia settingan sinematografi kita. Kita bisa lihat sebelum dan sesudahnya. Hah? Emi Fukada mau ke Indonesia? VVIP ada nggak ya tiketnya? Beli. Yes. Gila. Hah? Wah, Bitcoin hancur lagi. Bangke. Ismin lagi. Aduh. Ini baunya lebih tajam ini daripada yang lu punya tadi tuh. Yang di mana? Apa? Lagi yang saya akan berikan pada kalian. Apa sih ini? Apa ini? Aduh gila lu. Kalau teman-teman perhatikan, yang dipakai masih kita pakai di acara bersin minggu lalu, yaitu tube light ya, alias lampu tabung yang dari Godox ya, yang satu biji harganya 2 juta tapi kita beli yang dapat 2 harganya 4 juta rupiah ya. Mungkin teman-teman ada yang kesel saat ini yang pas dengar harganya udah kayak gitu, jangan khawatir. Ada versi murahnya pastinya. Dari semua hal itu ada versi murahnya. Walaupun ya bentuknya nggak tabung ya, yaitu lampu softbox. Lampu softbox ini banyak banget dijual di toko online ya.
1 jutaan itu udah ada yang paket langsung 2 biji, bahkan kadang dapat background segala macam. Sama fungsinya, intinya adalah memberikan soft light, lampu yang lebih soft daripada lampu yang langsung tembak gitu kan ya. Dan softbox malah lebih soft lagi daripada Godox sebenarnya ini, karena gue pengen ya emang pengen agak soft, agak setengah harsh gitu. Wow. Dan jangan lupa ya, kalau penggunaan tube light itu kalau misalnya kita vertikal dia akan lebih tajam, kalau horizontal dia akan lebih soft gitu ya teman-teman ya. Jadi itulah yang kita coba di sini pakai lampu dari petir. Lampu dari alam. Petir loh. Hah? Ngeri banget makanya. Oke, jadi yang kita pengen coba di sini adalah lampu ya, pakai Godox, dan juga untuk versi murahnya tadi pakai softbox ya. Nah, untuk asap ya, alias asap, kita ada yang dari paling mahalnya ya, yaitu di sini kita pakai Smoke Genie. Ya. Tulisannya seperti ini. Kelihatan? Smoke Genie ya. Ini harganya teman-teman ya, nggak bagus. Tapi kalau lo orang yang sering syuting, lo kan tahu manfaat yang luar biasa. Kenapa? Karena literally alatnya kecil banget ya. Kecil banget, habis itu kita bisa ngeluarin asap dari sini. Trrr, gitu. Ini harganya gue beli sekitar berapa gue lupa ya, 10 jutaan lah pokoknya ya. Pokoknya nggak bagus harganya. Tapi portable dan bisa dibawa kemana-mana dan menghasilkan bisa bikin banyak, bisa bikin smoke dan haze. Bedanya apa bang? Kalau smoke ya itu biasanya nggak bertahan lama ya. Karena judulnya aja smoke, asap, dia cuman kayak asap-asap gitu, terus nggak bertahan lama. Dan biasanya itu lebih ke video music, ya kan, yang asap-asap gitu kan. Kalau haze, dia lebih lembut gitu ya, dan tahan lama di udaranya ibaratnya. Untuk membuat lampu itu semakin kayak berpendar lagi gitu kan. Ibaratnya kalau kita pakai mist filter, kalau ada filter lensa kan tuh ya, itu bisa pakai haze gitu kan ya. Dan smoke sebenarnya bisa juga pakai alat smoke ya kan, fogger gitu kan ya, terus dikibas-kibas ya kan, jadi kayak haze dulu sementara, tapi biasanya tetap akan lebih lama, lebih cepat hilangnya daripada yang bener-bener namanya alat hazer. Beda. Hazer biasanya lebih mahal daripada smoke. Nah makanya itu gue akan kasih tahu alternatifnya. Smoke Genie ini paling mahal tapi paling portable dan paling bisa lu bawa kemana-mana, paling berguna. Yang kedua adalah hazer, harganya tergantung sekitar 3-4 jutaan ya, alatnya gede kayak yang lu lihat di sini gitu kan ya. Terus yang paling murah ada smoker, smoke machine, fog machine bilangnya, bukan smoke, fog, ya, fog machine atau fogger, gitu kan ya. Nah fogger itu yang paling murah biasa, ada yang 500.000, ada yang 400.000, ada yang 800.000, yang 400.000 itu yang punya gua, ya, yang asap tapi cepat hilang, gak enaknya gitu. Itu aja sebenarnya. Sebenarnya bahan kimianya dan proses pembakarannya aja di alatnya gitu ya, yang bikin beda gitu ya. Tapi ya yang paling murah ya itu. Ya biasanya di tempat AC itu cepat hilang, tapi kalau misalnya itu ya AC lu matiin dulu, fog dulu, habis itu jadi lebih lama gitu ya. Kalau lu mau tetap di tempat AC biar nggak hilang ya mau nggak mau keluarin kocek ya sekitar 3 juta sampai 4 juta biar dapat hazer buat biar tahan lama haze-nya gitu. Tapi intinya kalau hazer yang teman-teman harus ingat adalah memberikan kesan yaitu dia cahaya jadi lebih pendar, cahaya berpendar lebih jauh daripada seharusnya ya, jadi lebih lembut gitu kan ya. Sementara kalau tanpa hazer kita bisa lihat hasilnya lebih kontras cahaya itu gitu kan ya. Jadi ini bisa mengendalikan mood dari suatu scene juga atau suatu shot gitu kan ya. Jadi misalnya teman-teman pengen shot yang lebih horor, biasanya haze dibanyakin dikit atau lebih apa ya, lebih kayak misalnya ada sinar matahari dari jendela, mau kelihatan sinar matahari itu kayak ada garisnya gitu, pakai hazer ya. Kayak yang gue pernah foto-foto Andra tuh di Instagram yang Makima tuh, gitu gue pakai hazer, jadi kelihatan kayak cahayanya tuh berpendar gitu kan dari matahari ya. Ibaratnya kayak kabut sih, ya. Kalau teman-teman mungkin ke daerah pegunungan gitu kan ya, terus pagi-pagi gitu kan ya, pohon-pohon kan ada cahaya-cahaya yang gitu kan ya, yang pendar gitu, itu kan karena ada kabutnya, jadi kan cahayanya bagus. Kalau nggak ada kabutnya nggak bakal kayak gitu kan ya. Jadi itulah fungsinya hazer. Sebenarnya kita hanya meniru apa yang alam sudah ajari kepada kita ke dunia perfilman gitu kan ya. Kita hanya meniru guys. Kalau di dunia asli ya kabut, ya kita bikin kabut sendiri tapi dari kimia gitu kan ya. Dan pastiin beli bahan kimianya yang aman, yang biasanya ada tuh tulisannya tuh food grade ya. Nah kalau smoke Genie ini dia udah pasti food grade ya. Dia bahannya adalah dari bahan makanan, makanya lu nggak bakal batuk-batuk kalau pakai asap dari smoke Genie ini anaknya gitu. Pak. Kalau Apa tuh? pakai itu kan food grade kan. Kalau pakai cyanida bisa nggak? Hah? Cyanida. Boleh, tapi Mas coba duluan. Ntar Mas coba duluan. Kalau ternyata Mas berarti nggak bisa. Gitu aja sih.
Mau coba sekarang apa? Sekarang aja dia Sini, bakar. Mas duduk sini. Coba langsung ke hidung gini. Oke guys, jadi itu dia untuk tutorial minggu ini. Semoga bermanfaat ya. Tadi udah dikasih tauin kan tata letaknya, lightingnya segala macam. Biar kalau mau, ya mungkin teman-teman ada yang mau niru ini kita silakan gitu ya. Tapi yang teman-teman harus ingat adalah eksplorasi ya kan. Coba-coba sendiri aja, looks-nya bagaimana di kamera, bagaimana eksplorasi ya. Jangan terlalu juga tutorial ini plek-plekan 100% teman-teman biru gitu kan. Variatif gitu kan, coba sendiri gitu kan ya. Dan berikutnya mungkin kalau teman-teman tergantung nih, kita lihat komen di bawah apakah banyak yang request tutorial color gradingnya. Karena ini color grade-nya gue color grade di DaVinci Resolve ya, hasil belajar 2 minggu. gue terlambat jauh banget lah pokoknya, udah kebanyakan main game ya. Udah lama nggak nyentuh dunia sinematografi, pas udah nyobain DaVinci Resolve kemarin langsung ketagihan ya. Dan edit sejauh ini langsung DaVinci Resolve terus ya. Jadi kalau ada teman-teman yang pengen tutorial silahkan request di bawah ya, saya akan buat tutorialnya. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Baru gue udah perhatiin juga loh, ini kok gue betete ya. Udah harus diet. Betete loh. Betete, lihat. Look, what is this? Man boobs! Mas, pakai itu mindset apa itu? Hah? Berat-berat. Tambah dong. Oh, tambah. Tambah kalian betete dong, kasih bra. Pakai yang runcing gitu, yang ada Oh, yang gini ya. Yang kayak Tomb Raider ya. keren. Kasih aja sih nih. Belum ikat. Oh, ikat dulu ya. Cut dulu dong tadi kali. Oke.